Shalom Youters Betani Madiun, Ponorogo, dan Nganjuk. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya pastikan kalian semua pasti baik-baik saja. Ini sudah di awal bulan Mei loh. Dan kalian tetap harus semangat di dalam Tuhan, tetap teguh dan kuat bersama Tuhan. Ya, walaupun bulan-bulan lalu kalian masih khawatir, kalian masih sedih. Namun di bulan ini yang baru kita masih dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita disempurnakan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala karunia yang Kau berikan pada sore hingga malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Engkau selalu besertaku, Engkau memulihkanku. Kami berserah dan kami percaya karena kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu begitu menyertai kita semua sehingga kita memperoleh keajaiban, memperoleh kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama sembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik. Hirarara masyakata tata 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 tata. Mora mora masyakara mora 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 mora. Mora baba masyakara bala 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 bala. Hirarara masyakata tata 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 tata. Hirarara masyakata tata 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 tata. Hirarara masyakata tata 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 tata. Terima kasih Tuhan, haleluya. Semuanya sama-sama fokus kepada Tuhan, fokus ke hadirat Tuhan, hati kita memuliakan nama Tuhan, hati kita selalu menyenangkan Tuhan. Karena Engkau yang selalu mempedulikan kami, dan kami membalas kasih Engkau. Haleluya. Pakailah kami Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hai, Shalom Yuter semua, para pemuda Be Yours, apa kabarnya semua? Saya percaya kalian semua di rumah sehat selalu ya, dan keluarga juga sehat-sehat semuanya. Oke, sebelum kita memulai ibadah Yud pada sore malam hari ini, kita mau bersatu hati dalam doa dulu yuk. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore malam hari ini Kau kumpulkan kami bersatu hati Tuhan untuk mengikuti Yud ini Tuhan, ibadah Yud ini. Kami percaya Tuhan Kau urapi hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan melalui pikiran maupun hati, tapi biarlah Roh Kudus Engkau yang menguasai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin.
Oke guys, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu dong. Nama aku Olivia dan dulu aku juga adalah anggota BIORS seperti kayak kalian sekarang ini gitu kan. Tapi karena iring berjalannya waktu bertumbuh ya kan, aku udah berapa sekarang umur aku? Mau 24 tahun. Dan ngomongin BIORS, pertama kali aku ikut BIORS tuh waktu tuh kelas 1 SMA. Itu kalau nggak salah tahun 2012 ya. Jadi udah lama berapa tahun yang lalu gitu kan, udah lama banget. Tapi di sini aku sebagai ya mungkin kayak alumni BIORS, aku sangat bangga banget dan bersyukur bisa join di BIORS. Kenapa? Karena Tuhan izinkan aku bertumbuh gitu kan. Itu waktu itu di BIORS. Nah, bahkan kalau nggak salah dulu di BIORS Tuhan izinkan aku melayani. Mulai dari usher, jadi singer, multimedia gitu kan. Bahkan kalau nggak salah sempat sekali jadi worship leader gitu kan. Nggak ngerti, nggak bisa nyanyi tapi Tuhan masih izinkan untuk melayani di worship leader gitu kan. Bahkan juga dulu pernah dulu nggak tahu ya, dulu ada namanya tim doa gitu kan. C. Melinda juga pernah ajakin aku buat jadi tim doa. Terus kayak mau jangkau beberapa anak yang lama nggak datang ibadah pemuda, BIORS gitu kan. C. Melinda ajakin aku buat yuk kita cari-cari jiwa-jiwa yang hilang, yuk kita mau ajakin ke BIORS kayak gitu. Oke, dan dulu di komunitas BIORS sendiri juga ada namanya komunitas rohani gitu kan. Kalau sekarang nggak salah namanya BYC. Nah dulu tuh kalau nggak salah namanya tuh FA Youth, FA Pemuda gitu kan. Nah kalau sekarang BYC setiap hari Selasa ya. Nah dulu aku juga puji Tuhan bisa dibilang lumayan rajin mengikuti komunitas rohani itu atau BYC ya kan. Nah selain aku mengikuti ibadah pemuda gitu kan, tapi yang lebih membuat aku bertumbuh dalam secara rohani dalam iman gitu ya, itu lebih tepatnya pada saat mengikuti komunitas rohani itu di BYC gitu. Aku mau sharingin hari ini tentang bagaimana sih aku bisa bertumbuh gitu kan. Secara singkat aku mau kasih tahu teman-teman semua. Jadi dulu aku ini bukan Kristen, jadi aku baru pindah Kristen, baru terima Tuhan Yesus, baru dibaptis dan ikut Tuhan Yesus itu waktu kelas 1 SMA. Dan itu tahun 2012, berarti kurang lebih sekarang 9 tahun ya aku ikut Tuhan sampai hari ini gitu kan. Nah, secara singkat maksudnya pertama kali aku kenal Tuhan aku ikut pemuda. Dan dari pemuda aku diajakin ke komunitas rohani yaitu BYC itu tadi. Nah aku ngikutin terus dalam komunitas rohani itu dan aku merasa kayak ada sesuatu yang berbeda. Kalau ibadah kan kita biasanya cuma ibadah gitu aja kan, ibadah. Tapi kalau komunitas rohani itu serunya adalah kita bisa sharing satu dengan yang lainnya gitu kan. Dan itu sangat dampaknya benar-benar sangat luar biasa banget menurut aku. Bahkan kalau aku boleh jujur ya teman-teman, dampaknya saat aku mengikuti komunitas rohani itu sampai detik ini gitu. Oke, nah terus waktu aku ikut komunitas rohani atau BYC itu teman-teman, jujur aku merasa kayak dulu aku punya kakak rohani gitu kan. Kakak rohani yang salah satunya dia yang membuat aku juga bisa dekat sama Tuhan, berubah semakin beriman sama Tuhan Yesus gitu kan. Nah aku waktu itu sempat doa gitu kan, waktu komunitas itu berjalan gitu kan, aku lihat kakak rohani aku dan kakak rohani aku nih, ya salah satunya ada C. Melinda dan ada beberapa lainnya dulu, ya kan aku melihat kayak Tuhan, maksudnya mereka masih umurnya kurang lebih kayak 11-12, kayak masih berapa tahun sama aku, tapi dia tuh bisa banget kayak bisa berbahasa roh, Tuhan kasih karunia bahasa roh, bisa memimpin pujian, bahkan bisa sharing satu dengan lainnya gitu kan. Dan aku cuma melihat itu dengan kayak hati yang rindu, kayak Tuhan, aku pernah ngomong sama Tuhan suatu saat, kayak aku mau Tuhan, aku rindu Tuhan menjadi seorang pemimpin rohani, tapi gak tahu Tuhan, aku sendiri gak mampu gitu. Aku rindu seperti mereka gitu Tuhan, kayak aku memang benar-benar ada cerita seperti itu, kayak doa sama Tuhan tuh kayak minta kayak gitu. Dan ya mujizat memang Tuhan itu memang kalau sudah anaknya rindu gitu ya dari hati ya, aku percaya banget gitu. Ya Tuhan pasti kasih gitu kan. Dan puji Tuhan sering berjalannya waktu aku ikutin komunitasnya BYC itu dengan rutin, aku ikutin terus saling sharing dengan teman-teman yang lainnya gitu kan. Dan benar-benar aku diperlengkapi gitu kan. Dan akhirnya aku masuk ke kuliah dan aku harus keluar kota. Nah Tuhan sudah perlengkapi aku waktu aku SMA sehingga ketika aku di luar kota Tuhan benar-benar kayak ya aku bisa mengikuti komunitas rohani itu dan aku tahu arahnya di mana sih kalau misalkan aku kehilangan arah gitu kan. Datangnya ke Tuhan melalui komunitas rohani. Dan oleh kemurahan Tuhan, akhirnya waktu aku di Jakarta, Tuhan kasih izin lagi dan menjawab doaku yaitu menjadi seorang pemimpin rohani teman-teman. Dan aku bersyukur banget hal ini. Tadinya awalnya ketika aku dipilih untuk jadi pemimpin rohani,
aku masih kayak nggak percaya, kayak nggak inget gitu sama apa yang aku doakan waktu aku masih SMA. Dan setelah aku berjalan, jadi puji Tuhan, aku udah ikut menjadi seorang pemimpin rohani di Jakarta, di gereja aku di Jakarta itu sejak Januari 2021 teman-teman. Jadi Tuhan percayakan. Nah, tapi prosesnya memang soal menjadi seorang pemimpin rohani, mungkin kalian bisa bilang, wow keren ya bisa jadi pemimpin rohani gitu, bisa membawa anak-anak. Yes, betul. Tapi prosesnya untuk menjadi seorang leader gitu kan, jadi pemimpinnya Tuhan itu memang gak mudah. Melalui banyak gitu kan, rasanya kayak nano-nano. Melalui lembah, naik lagi, belum lagi ada persoalan A, dan diasahnya tuh bener-bener tajam banget gitu kan. Tapi bersyukur aku bisa ngelewatin itu bersama Tuhan. Dan aku percaya buat teman-teman di rumah gitu, kalau misalkan kalian rindu sekarang, ada jiwa rindu banget kayak untuk jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa lo Tuhan, doa aja sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kira-kira di mana sih Tuhan pelayanan aku nanti, kayak gitu. Gak apa-apa. Nah, jadi gini teman-teman, aku mau sharing hari ini, yaitu aku cuma pengen sharing bagaimana sih Tuhan proses aku. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu secara singkat ya, kalau di gereja aku di Jakarta itu kalau komunitas rohani kita tuh ada 3 tingkatan. Jadi pertama dari leader, kemudian ada tim inti, ini biasanya tugasnya membantu seorang leader, baru anggota itu sendiri. Nah, dulu sebelum aku pertama kali pasti aku menjadi anggota ya, terus kemudian leader aku yang dulu pernah sempat pilih aku menjadi seorang tim inti. Nah, tim inti ini biasanya ada kayak 3-4 orang. Nah, tujuannya tuh kayak mementori beberapa anggota yang di bawahnya gitu. Nah, tujuannya kayak ya biar leader nggak bisa ngatur semuanya kan, jadi butuh bantuan seorang tim inti. Nah, Tuhan waktu itu pernah kasih percaya aku buat jadi tim inti kayak gitu. Nah, terus waktu aku jadi tim inti, disinilah aku baru ngerti ini awal permulaan. Nah, awal permulaan aku melayani Tuhan. Semua kehidupan aku keluar dari zona nyaman aku. Di sini awal mulanya gitu teman-teman. Dan waktu itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu aku menjadi seorang tim inti itu. Dan di sini aku mau sharingin tentang kepedulian, jadi tentang caring gitu kan. Bagaimana sih aku bisa peduli sama orang. Dan kalau boleh jujur, aku mau jujur nih sama teman-teman. Aku nih mungkin kalau kalian lihat ya, beberapa dari kalian mungkin kenal aku, kayak melihat Ci Olive itu orangnya peduli banget ya, care, orangnya happy, cheerful gitu kan. Yes, oke, sama teman-teman mungkin aku seperti itu dan keluarga mungkin juga seperti itu ya. Tapi secara dalam diriku sendiri teman-teman, aku nih jujur banget, aku adalah orang yang cuek gitu kan. I mean kayak misalkan oke, kita lagi ngobrolin nih, aku ada butuh bantuan nih, ya aku bakal bantu. Tapi kalau misalkan dia lagi butuh bantuan, tapi aku lagi nggak bisa, aku ada masalah, ya aku nggak mau bantu dia gitu kayak. Contohnya itu dulu kehidupan aku dulu jujur seperti itu. Jadi nggak peduli sama hidup orang. Apa-apa ya udah, itu urusan kamu sendiri. Kalau kamu ada masalah, kamu butuh aku, ya datang, aku bantu. Kalau misalkan kamu nggak ada apa-apa, ya aku nggak peduli kayak gitu. Nah, oke, singkat cerita, di sana aku waktu di Jakarta aku mulai diajarin bagaimana sih kita tuh peduli sama Tuhan, sama teman-teman kita. Nah, oke, hari ini paling aku cuma mau sharingin dua hal aja sih tentang peduli di dalam komunitas. Jadi kayak caring in my community, dalam komunitas kita. Dan kalian mungkin di dalam BYC gitu ya. Oke, jadi teman-teman, tadinya yang aku bilang aku awalnya adalah orang yang gak peduli atau gak care sama orang-orang, dan akhirnya aku peduli. Aku belajar dari 2 hal ini, sebenarnya simple banget buat kalian semua gitu, bisa kalian lakuin. Tapi ngomongnya gampang, tapi pasti sulit banget dilakuin. Jadi poin yang pertama itu adalah tentang peduli itu terus menerus dan tidak berhenti. Nah, ini kalian pasti paham nih maksudnya ya. Jadi artinya adalah saat kita peduli dengan orang ya teman-teman, kita tuh nggak cuman peduli itu cuman 1-2 kali aja. Kalau ada masalah si A, oh masalah kamu si A ini ya, oke peduli. Terus besoknya datang lagi, sini ini ya peduli. Tapi setelah itu kita hilang. Atau mungkin ya udahlah masalahnya udah kelar, ngapain kita datengin lagi? Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman di sini kita mau di poin pertama adalah peduli itu nggak berhenti, tapi terus menerus itu karena dampaknya keren banget gitu kan teman-teman. Nah, kita di sini aku mau kayak sharing teman-teman, kayak kita mau belajar peduli itu nggak cuma 1 atau 2 kali aja, tapi mau terus menerus gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman, ketika dia mungkin masalahnya udah kelar, mungkin dia juga dapat masalah yang lainnya. Dan teman-teman juga tahu secara nggak langsung ketika kita peduli sama
teman kita yang ada masalah maupun gak ada masalah, percaya deh, kita pun akan merasa dipedulikan loh sama mereka secara tidak langsung. Nah, karena kayak misalkan gini nih contohnya, aku peduli sama si A. Nah, si A ada masalah, aku bantu kayak, iya kamu ada masalah apa, aku peduli. Peduli itu apa sih? Kayak peduli itu lebih kayak care. Jadi sebenarnya kayak kita menanyakan kabar, kita mau perhatian, itu semacam kayak peduli. Jadi gak harus dia ada masalah pun, kita peduli itu pun gak apa-apa. Jadi kayak gitu. Nah misalnya tadi contohnya adalah si A, kita tanyain, halo apa kabar gitu. Kamu hari ini gimana? Misalkan kayak sekolahnya, kuliahnya, atau kerjaannya gimana gitu kan. Kalau misalkan, oh so far so good nih, aman aja. Oh gitu. Nah kita bisa langsung kayak ajakin, orang tua gimana, sehat-sehat semua. Kayak hal-hal kecil sebenarnya yang kita lakuin untuk kita tanyain ke mereka ya teman-teman. Itu sebenarnya kayak pengaruhnya tuh luar biasa gede banget buat dia seorang gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu. Karena aku pernah ngalamin case di mana aku coba tanyain teman aku. Ada satu cewek waktu itu teman aku di Jakarta. Aku tanya apa kabar gitu kan. Dia oke baik semua aman, keluarga aman. Tapi dia kayak ada sesuatu, pasti kita kelihatan kalau ada sesuatu yang kayak dia malu-malu gitu. Kayak ada yang ditutup-tutupin. Apa sih? Nah akhirnya mulai tanyain gimana kerjaan, mulai masuk kerjaan, mulai masuk keluarga, mulai masuk, nah ini hubungannya dia, waktu dia punya pasangan. Dan bener lah gitu teman-teman, dan ketika aku masuk di sana, dia baru mau mulai terbuka dan dia mulai cerita. Nah itu awalnya dari mana sih teman-teman? Kita harus dengan cara peduli. Nah peduli itu gak cuman 1-2 kali, tapi terus menerus gitu kan. Dan ngomongin juga balik lagi tadi ketika aku menjadi seorang tim inti gitu teman-teman. Aku sempat ngomen, aku sempat kayak apa ya, kayak ibaratnya kayak ngeluh sama leader aku gitu kan, sama leader aku rohani yang di Jakarta. Aku bilang, Ci, ini gimana ya, ini si A ini kayaknya kalau dipedulikan kayak acuh tak acuh Ci, kayak misalnya aku kayak ngomong gitu, kayak dia nggak kayak dipedulikan tapi kayaknya nggak mau deh, kayaknya ya kayak apa sih kok kamu peduli sok-sok peduli, kayak pernah digituin gitu kan aku. Nah, aku sempat kayak ngomel kayak ya ngomong gimana sih Ci kayak gitu, tapi Cici leader cuman ngomong gitu kan, kamu nggak usah menyerah, jangan putus asa. Peduli itu nggak 1-2 kali, terus menerus. Lihat, ketika kamu terus peduli, mungkin awalnya dia akan mengabaikan kita, tapi lihat ketika kita udah mau peduli atau perhatian sama dia, kita adalah orang yang bakal dikejar nanti. Kalau ada masalah, dia pasti akan larinya ke kita. Selain pertama pasti Tuhan ya, kedua dia pasti cari ke kita. Karena dia percaya, oh si A ini, karena misalkan aku, si Olive ini orangnya peduli banget ya orangnya. Ya coba deh aku coba datang ke dia, pasti dia bisa kasih aku kekuatan atau semangat atau perhatian kayak gitu. Nah itu salah satunya kayak bagaimana sih kita peduli gitu. Yaitu terus menerus dan tidak berhenti. Nah juga kita mau belajar dari kisahnya Rasul Paulus teman-teman. Aku sih kemarin baca-baca Bible gitu kan, kayak ngomongin tentang pelayanan tentang apa ya, melayani jiwa-jiwa gitu kan, melayani jiwa-jiwa. Aku belajar dari Paulus, di mana Paulus itu memiliki juga seorang pemimpin rohani gitu kan. Dia punya anak rohani namanya juga Timotius, kalau teman-teman ingat gitu kan di Bible. Itu Paulus juga mengajari jemaat, baik itu ada di Tesalonika, di Efesus, di Korintus, banyak banget di Filipi gitu kan, Paulus ngajar. Dan aku tuh sebenarnya sempat kayak kepikiran mengenai bagaimana Paulus itu peduli, care dengan jemaat-jemaat itu tidak sama 1-2 kali, bahkan terus menerus. Caranya gimana sih? Kalau kalian baca di Bible tuh teman-teman, Paulus tuh terus berdoa, dan ngomongnya berdoa, menasihati itu gak cuma 1-2 kali, benar-benar terus diucapkan sama jemaat-jemaatnya gitu kan. Aku terus berdoa untuk kamu, agar kamu tuh bisa mengenal kasih Kristus kayak gitu, terus menasihati, bahkan menegur, seperti itu. Kayak Paulus benar-benar peduli akan jiwanya mereka, jadi dia gak pernah berhenti. Nah aku juga belajar dari kisahnya Paulus ini teman-teman, jadi kayak oh Tuhan, kayak oke, aku minta ampun kalau misalkan selama ini aku pedulinya kayak cuma 1-2 kali, kayak ya udah kalau udah ada selesai masalahnya aku tinggalin. No, nggak gitu teman-teman. Jadi kita belajar terus menerus karena kita percaya jiwa orang ini kita nggak pernah tahu kalau dia tuh punya masalah, walaupun udah selesai pasti ada masalah lainnya. Kita pun sebenarnya juga ada masalah, tapi percaya ketika kita melayani jiwa dia, jiwa kita pun akan dilayani. Itu yang aku benar-benar pegang, aku belajar dari hal itu. Jadi yang poin pertama yaitu teman-teman, kita tuh peduli tuh terus menerus dan gak berhenti. Oke, terus masuk poin kedua, yaitu peduli itu tidak pilih-pilih teman-teman. Nah,
Kalian mungkin sering kali ya, mungkin aku juga merasa dulu kalau kita peduli sama orang itu pasti kita pedulinya ya sama teman dekat kita pasti ya, atau orang yang kita kenal. Ya seenggaknya seperti itu kan. Tapi di sini kita mau belajar, peduli itu nggak pilih-pilih, tapi peduli itu sama semua orang gitu teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu loh, mungkin orang yang di luar sana yang mungkin kita nggak kenal deket. Tapi ketika kita dengan hal kecil kita peduli, kita care gitu kan. Mungkin orang itu sangat apa ya, merasa kayak dirinya dihargai, berharga gitu kan. Dan kita juga nggak tahu gitu kan, kalau misalkan ternyata kita peduli sama semua orang itu, kita juga nggak tahu kalau itu ternyata salah satu jiwa yang Tuhan kasih buat kita loh kayak gitu. Kayak kita mau melayani dia gitu kan. Nah, aku mau sharing aja langsung dari kisah aku aja lah, lebih gampangnya tentang peduli itu nggak pilih-pilih. Jadi balik lagi di komunitas aku waktu aku di Jakarta gitu teman-teman. Aku waktu itu waktu jadi tim inti aku dikasih percaya beberapa anak kan sama leader aku. Kamu nanti dapatnya yang ini sama ini aja ya Liv, oke. Nah yang lainnya aman nih, yang lainnya aku peduli, aku care, dia respon. Bahkan dia ada respon balik, peduli sama aku kayak gitu kan. Tapi ada satu anak ya kan, ada satu anak yang ketika aku peduli gitu kan, dia gak peduli kan, kayak tetap diacuhkan, ditinggalkan. Nah mulai lagi ngomel lagi sama leader aku kayak, Ci, ini orang udah dipedulikan tapi kayaknya dia nggak ngeh, kayak males gitu, kayak merasa dirinya apaan sih kamu kayak sok peduli kayak gitu. Nah aku mulai nih ngomong sama cicinya, Ci boleh nggak sih tuker. Nah ini daging aku udah meronta-ronta ngomong kayak, Ci boleh nggak sih tuker anak, kayak jangan yang inilah, kayak jadi milih pelayanannya. Jadi padahal Tuhan kasih jiwanya itu tapi aku jadi milih. Nah mulai milih kan, tapi di sini cicinya cuma senyum dan ngomong, enggak. Cici percaya maksudnya itu anak jiwa yang Tuhan kasih buat kamu. Kamu gak boleh, ibaratnya gak boleh pilih-pilih. Kamu harus kuat, kamu harus semangat buat ngelayanin dia. Pelayanan itu pun juga gak boleh, kamu melayani orang itu gak boleh setengah-setengah. Kamu udah melayani dia tapi setengah-setengah. Orang tuh pasti kan bertanya-tanya, gimana sih pelayanannya, niat atau enggak. Mungkin kayak gitu ya kasarannya gitu kan. Tapi di sini cicinya cuma bilang, kamu harus melayani dia full. Kamu harus mulai keluar dari zona nyaman kamu dan kamu mulai paksa daging kamu. Nah, di sini aku mulai belajar. Waduh, waktu cicinya ngomong, ya sih Ci. Nah, cicinya ngomong dan aku mendengarkan pun kayak asik ya. Yes, Tuhan aku mau Tuhan. Oke, belajar dari zona nyaman. Waktu kejadian gitu, misalkan aku lagi telepon atau ketemu dia, Tuhan tolong. Sulit lagi gitu kayak, gimana ya Tuhan, kok kayaknya nggak bisa. Karena jujur ya teman-teman, kayak satu anak ini memang dulunya gak kenal deket karena dia ibaratnya kayak jiwa baru juga gitu yang baru masuk di komunitas aku. Dan aku harus ngelayanin dia tuh memang kayak butuh effort gitu, kayaknya tuh dia kayak everything is fine, kayak nggak ada masalah apa-apa, kayak ikut komunitas dia kayak semangat gitu. Tapi kalau misalnya diajakin ngomong kayak jadi diem gitu, kayak Tuhan gimana ya ngelayanin orang seperti ini gitu kan. Aku sempet, aduh Tuhan kayak udah moncan lah gitu loh, kayak bingung. Tapi ini jiwa yang Tuhan kasih gimana gitu kan. Dan singkat cerita aku coba, nah mulai teman-teman berserah dan berdoa sama Tuhan kayak gini. Nah ini ibaratnya kayak Tuhan kasih jiwa, doakan jiwa itu. Ya kita pasti rindukan lah, kalau memang itu jiwa dari Tuhan, Tuhan pasti akan lancarkan jalannya gitu kan. Dan singkat cerita aku doa, aku bilang Tuhan, aku berdoa buat si anak aku, sebut namanya gitu kan. Siapa aku melayani dia, kayaknya dia gak pernah peduli sama aku, dia kayak menjauh, bahkan dia mungkin kayak merasa apa sih kayak gitu terus gitu. Aku bilang sama Tuhan kayak gitu. Dan singkat cerita, yaudah aku nggak pernah menyerah karena cicinya bilang jangan menyerah dulu, kecuali memang dia sudah mulai ngomong ke leadernya kayak, udah Ci aku nggak mau sama misalkan si mentor aku, si tim inti aku gitu misalkan. Nah kecuali kayak gitu tuh beda cerita. Tapi si anaknya juga diem-diem aja gitu kan. Ya singkat cerita aku tetap follow up dia, aku tetap peduli sama dia, aku tetap care sama dia. Dan akhirnya teman-teman, iya betul sih, keluar dari zona nyaman tuh gak enak banget. Paksaan daging tuh rasanya kayak kayak kita merasa kayak peperangan rohani gitu. Kayak daging, rohnya tuh pengen maju tapi dagingnya tuh kayak mundur gitu. Kayak gak usah kayak narik-narik kayak gitu. Nah tapi aku percaya, aku perkatakan sih dengan deklarasi iman sih. Kayak aku ngomong, dalam nama Yesus aku mau melayani si anak ini. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Dan benerlah teman-teman, selama ini ya kayak Tuhan tuh memang nguji kita ya sebagai anak-anak ya. Anak-anaknya Tuhan tuh suka nguji, tapi ya percaya kayak Tuhan izinkan semua itu kayak pasti ada tujuannya, ada maksudnya gitu kan. Dan benerlah ketika aku punya iman, aku gak pernah menyerah gitu kan. Dengan iman aku percaya, ternyata bener. Mulailah dia si orang ini, satu orang cewek ini ya, dia akhirnya kayak ngomong,
Iya, jadi dia ada masalah. Dan teman-teman yang kalian harus tahu, masalahnya tuh nggak cuma masalah yang enteng-enteng gitu. Masalahnya udah gede banget. Itu mulai dari keluarga, kerjaan gitu kan, hubungan, pertemanan. Dan aku yang denger kayak jadi menciut kayak, oh God, kayak masalah aku selama ini kayaknya lebih gede dia gitu. Kayak aku bisa bilang seperti itu gitu kan. Dan ya puji Tuhan, aku coba mulai paksakan daging tadi dan aku mulai keluar dari zona nyaman aku tadi, Tuhan akhirnya kasih wadahnya. Dan aku melayani dia gitu teman-teman. Sampai mungkin sekitar 1 tahun setengah tahun gitu kan. Bahkan sampai detik ini aku coba mau melayani dia. Tanpa kayak mindset aku yang dulu milih-milih kayak nggak mau melayani dia, melayani si A aja, si B aja mending daripada si C kayak gitu misalkan. Nah akhirnya aku mulai main dia dan puji Tuhan teman-teman, sampai detik ini dia adalah orang terbaik aku sekarang. Jadi mungkin jadi sahabat rohani aku yang terbaik. Yang tadinya aku nggak kenal, yang tadinya aku males banget melayani dia. Tapi ketika aku mau keluar dari dari zona nyaman aku gitu, aku mau paksa dagingku untuk peduli tanpa pilih-pilih dan akhirnya puji Tuhan dia sekarang jadi sahabat rohani aku yang terbaik. Bahkan dia yang memberi aku kekuatan hingga saat ini. Jadi kita sama-sama belajar gitu kan. Dan kita juga belajar teman-teman kayak kehidupannya Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus tuh kalau peduli pun sama kita manusia di bumi ini kan gak pilih-pilih kan. Semua rata. Aku dikasihani Tuhan, aku dipedulikan Tuhan. Kalian juga, betul kan? Kalian sampai detik ini sehat. Itu karena kepeduliannya Tuhan buat kita gitu kan. Ya begitu pula kayak poin 1 tadi teman-teman mengenai peduli itu terus-menerus gak berhenti. Ya kita ngomongin Tuhan Yesus tuh punya kasih buat kita tuh juga gak berhenti. Cuman 1-2 kali aja. Tapi Tuhan Yesus kasihnya tuh terus-menerus. Bahkan sampai detik ini kita bisa bernafas. Yaitu karena kasihnya Tuhan buat kita. Dan itu gak pernah berhenti sampai kapanpun. Nah kita mau belajar gitu teman-teman. Hari ini 2 poin tadi yaitu pertama adalah kita peduli itu secara terus-menerus tanpa berhenti. Dan yang kedua tuh kita peduli itu tanpa pilih-pilih. Jadi siapapun kita harus bisa mau melayani teman-teman kita itu terus-menerus dan tanpa memilih. Semua kita tuh adalah jiwanya Tuhan. Selama ya kita mau juga punya hati melayani. Yang pasti kita kalau mau melayani teman-teman itu kita punya hati yang tulus ya teman-teman. Nah, aku percaya teman-teman sebenarnya kayak lebih sharing tentang kehidupan aku aja ya hari ini. Tapi aku percaya maksudnya 2 hal yang simple ini sangat berdampak buat kehidupan kalian gitu kan. Dan aku berharap gitu ya teman-teman di rumah bisa mulai apply. Mungkin Haji ini kan lagi online gimana dah caranya perhatian mau ketemu aja gak mungkin bisa. Oke, it's okay. Cara aku sekarang aku masih puji Tuhan masih melayani Tuhan sebagai pemimpin rohani hingga detik ini gitu ya. Walaupun online tapi aku mulai coba chat kayak ini teman aku dulu loh yang satu gereja, tapi kok saya gak pernah ya ketemu di gereja. Nah cara aku adalah follow up. Coba tanyain, mungkin dia pasti kaget, lah ngapain dah lu tiba-tiba datang random amat lu mau nawarin apa misalnya kayak gitu ya. Tapi maksudnya kita gak usah takut dengan hal-hal itu cuma intimidasi dari si iblis kayak gitu. Jadi kita tetap mau ngayani dia walaupun dia kayak ya oke mungkin kaget kayak ngapain dah tiba-tiba datang gitu kan. Kita mau coba mau care peduli sama jiwanya mereka ya kayak gitu. Jadi aku mau teman-teman di rumah yang punya jiwa yang pasti ya, yang punya jiwa hati yang rindu sama jiwa-jiwanya Tuhan, ya ayo siapa yang lagi mungkin udah lama gak ikut youth atau udah lama gak ikut BYC, ayo diajakin yuk buat ikut. Karena apalagi kita tahu selama pandemi ini banyak jiwanya Tuhan yang mulai kering, bahkan udah gak kering lagi, bahkan udah hilang gitu kan, udah lenyap gitu kan. Ya kita gak mau kita ataupun teman-teman kita yang di sekitar kita tuh juga ikut kayak seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, sebagai penutup teman-teman aku paling cuma mau bacain ini di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Nah, aku bacain buat teman-teman ya. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah kita tahu teman-teman hari Tuhan sudah mulai mendekat. Ya tanda-tanda udah mulai banyak banget. Tapi kita gak tahu Tuhan kapan datang. Ya, tapi di sini kita mau ayo. Mumpung ada kesempatan, ada waktunya Tuhan. Ya ayo kita mau melayani jiwa-jiwa itu dengan kita peduli, care gitu sama teman-teman kita. Siapapun, gak temen, keluarga pun juga termasuk orang adalah jiwanya Tuhan juga loh. Keluarga, sahabat, saudara, sepupu kayak gitu. Semua teman-teman. Mungkin orang-orang di luar sana, mungkin orang-orang yang kurang mampu gitu kan. Atau siapapun lah yang mungkin butuh pertolongan kita, butuh kepedulian kita. Ya kita datang ke mereka teman-teman. Jadi percaya
ketika kita punya rindu akan jiwanya Tuhan, kita pasti akan Tuhan kasih namanya juga hati yang peduli atau care. Karena Tuhan, kita pun juga orangnya adalah Tuhan yang peduli, ya kan? Tuhan yang peduli. Oke teman-teman, tetap semangat buat teman-teman viewers dan tetap nyalakan api dari Tuhan dan jangan pernah padam walaupun pandemi, walaupun di rumah, walaupun masih online, tapi tetap semangat dan percaya bahwa setiap pandemi ini ada masanya. Ya, jadi semua akan berlalu. Yang penting hati kita sama Tuhan, please jangan berlalu gitu kan. Tetap terus semangat. Oke teman-teman, sekian dari sharing aku hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau ibadah youth kami Tuhan pada malam hari ini telah usai, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami, Engkau yang terus mengurapi kami, berbicara Tuhan dalam hati kami sehingga kami mau turut dan taat akan kebenaran firman-Mu. Bapak terima kasih Tuhan Kau memberikan hati kami seorang anak yang mau melayani Tuhan. Mungkin kami seringkali mencari jalan atau arah di mana sih apa sih yang harus kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya pada malam hari ini kami belajar dua hal Tuhan mengenai tentang kepedulian Bapak. Baik yaitu kita mau percaya Tuhan bahwa peduli itu terus menerus dan gak berhenti dan kemudian juga kami mempeduli itu gak pilih-pilih Tuhan. Kami mungkin gak mampu Tuhan tapi kami mau serahkan hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan itu semua berkenan di hadapan-Mu. Kami mau belajar keluar dari zona nyaman kami dan kami paksa daging kami Tuhan untuk terus melayani jiwa-jiwanya Tuhan. Terima kasih Bapak Engkau kirimkan api-Mu Tuhan saat ini juga Tuhan pada malam hari ini untuk anak-anak-Mu yang hadir Tuhan dalam ibadah youth ini. Biarlah api-Mu berkuasa dalam anak-Mu Tuhan pada malam ini dari sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan, amin. Bye, God bless you. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Have a nice day, God bless you and stay healthy.